Raja Kafat I lahir pada tahun 473 Masehi di Kekaisaran Sasaniah, Persia. Ia adalah putra Raja Firus I, seorang Raja Sasaniah yang dihormati karena keberaniannya, tetapi juga menghadapi tantangan besar dalam melawan ancaman dari bangsa Heptalite, Hun Putih. Kafat tumbuh di istana yang penuh intrik politik, kemewahan, dan tekanan besar untuk mempertahankan kejayaan dinasti Sasaniah. Sebagai seorang pangeran, Kafat dididik dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk seni perang, diplomasi, dan pemerintahan. Namun, kehidupannya tidak selalu berjalan mulus. Kekaisaran Sasaniah pada saat itu tengah dilanda krisis, baik secara internal maupun eksternal. Saat masih muda, ia menyaksikan bagaimana ayahnya, Firus I, tewas dalam peperangan melawan Heptalite. Kekalahan ini membuat Persia harus membayar upeti kepada Heptalite, suatu penghinaan yang sangat membekas di hati Kafat. Ketika Kafat dewasa, ia akhirnya naik takhta pada tahun 488 Masehi setelah menggantikan pamannya, Balash, yang dianggap lemah oleh para bangsawan Sasaniah. Namun, perjalanan awal pemerintahannya penuh dengan gejolak. Kafat berusaha melakukan reformasi, termasuk mendukung gerakan Mazdak, seorang pemimpin agama yang mengajarkan kesetaraan sosial dan menentang kekayaan berlebihan di kalangan elit. Langkah ini membuatnya tidak populer di kalangan bangsawan dan pendeta Zoroaster yang konservatif. Akibatnya, ia digulingkan dari takhta pada tahun 496 Masehi dan dipenjara. Namun, Kafat bukan orang yang mudah menyerah. Dalam pelariannya, ia mencari dukungan dari Heptalite, musuh lama Persia. Dengan bantuan mereka, Kafat kembali ke Persia dan merebut kembali takhta pada tahun 498 Masehi. Kali ini, ia memerintah dengan tangan besi, memastikan bahwa lawan-lawannya tidak lagi berani melawan. Pemerintahan kedua Kafat ditandai dengan reformasi besar-besaran dalam administrasi dan militer. Ia memperkuat kekuasaan raja, memerangi korupsi di kalangan pejabat, dan mempersiapkan Persia untuk menghadapi ancaman dari luar. Salah satu pencapaian pentingnya adalah meletakkan dasar bagi pemerintahan anaknya, Khosrow I, yang kemudian dikenal sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah Sasaniah. Kafat I wafat pada tahun 531 Masehi setelah memerintah selama lebih dari 4 dekade yang penuh dengan peperangan, reformasi, dan perjuangan mempertahankan kekaisaran. Namanya dikenang sebagai raja yang tangguh, meskipun pemerintahannya juga penuh dengan kontroversi, terutama karena hubungannya dengan gerakan Mazdak. Raja Kafat I, 488 sampai 531 Masehi, tidak secara langsung berkaitan dengan zaman Rasulullah, 570 sampai 632 Masehi, karena ia hidup beberapa dekade sebelum kelahiran Rasulullah. Namun, tokoh dan peristiwa yang relevan di zaman Rasulullah terkait dengan Persia Sasanid adalah Raja Khosrow II, Kisra, yang memerintah pada saat Rasulullah diutus menjadi nabi. Kisah dan peristiwa penting. Pertama, Kisra dan surat Rasulullah. Raja Kafat I tidak memiliki hubungan langsung dengan Rasulullah atau surat yang dikirimkan kepada Kisra. Kafat I adalah Raja Sasaniah yang memerintah pada abad ke-5 dan awal abad ke-6 Masehi, 488 sampai 531 Masehi. Sedangkan Rasulullah lahir pada tahun 570 Masehi. Surat Rasulullah justru dikirim kepada Kisra II, Khosrow II, salah satu Raja Sasaniah yang memerintah pada abad ke-7 Masehi, jauh setelah era Kafat I. Namun, jika ingin memahami hubungannya dalam konteks narasi sejarah, bisa dibuat sebagai berikut. Di sebuah istana megah di Ctesifon, Raja Kafat I merenungkan strategi untuk mengamankan dinasti Sasaniah. Ia tahu betul bahwa kelangsungan kerajaannya tidak hanya terletak pada pedang, tetapi juga pada diplomasi yang bijak. Kafat, dengan segala kontroversinya, memerintah dengan tangan besi, menciptakan fondasi yang kelak akan diteruskan oleh para penerusnya, termasuk cucunya yang terkenal, Kisra II, Khosrow Parviz. Pada awal abad ke-7 Masehi, ketika Islam mulai menyebar, Kisra II adalah Raja Sasaniah yang memimpin Persia dengan kebesaran yang diwarnai kesombongan. Saat itu, seorang nabi bernama Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa risalah kepada seluruh umat manusia. Rasulullah, dalam usahanya menyebarkan Islam, mengirim surat kepada para pemimpin dunia, termasuk Kaisar Romawi, Heraklius, dan Kisra II, Raja Persia.
Dikisahkan, surat itu tiba di istana Kisra melalui utusan Rasulullah. Surat tersebut berisi pesan singkat namun mendalam. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Kisra, Raja Persia. Salam sejahtera kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk. Masuklah ke dalam Islam, niscaya engkau selamat. Jika engkau menolak, maka engkau akan menanggung dosa seluruh rakyatmu. Kisra membaca surat itu dengan wajah memerah. Dalam amarahnya, ia berkata kepada para pejabat istana, "Siapa Muhammad ini yang berani mengirimkan surat seperti ini kepadaku?" Dengan penuh penghinaan, Kisra merobek surat itu menjadi serpihan kecil. Ketika kabar ini sampai kepada Rasulullah, beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merobek kerajaannya sebagaimana ia merobek suratku." Nubuat ini menjadi kenyataan. Tidak lama setelah Kisra II wafat, Kekaisaran Sasaniyah mengalami kehancuran akibat perang berkepanjangan dengan Romawi, pemberontakan internal, dan akhirnya kekalahan di tangan pasukan Muslim di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Dinasti Sasaniyah yang megah itu runtuh, meninggalkan jejak sejarah sebagai pelajaran bagi mereka yang sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Kafad I dan Kisra II hidup di era berbeda, mereka merupakan bagian dari mata rantai panjang Kekaisaran Sasaniyah yang pada akhirnya terlibat dalam perjalanan besar sejarah Islam. Kedua, Perang Bizantium Persia. Di sebuah pagi yang tenang pada tahun 502 Masehi, di istana megah Ctesifon, Raja Kafad I berdiri di depan peta besar yang terbentang di atas meja kayu. Peta itu menunjukkan wilayah Kekaisaran Sasaniyah dan Kekaisaran Bizantium, dua kekuatan besar yang selama ini bersaing memperebutkan dominasi di dunia kuno. "Kita tidak bisa lagi bersabar," ujar Kafad dengan nada tegas kepada para penasihatnya. "Bizantium telah melemah setelah perang dengan suku-suku barbar. Ini saatnya kita merebut kembali wilayah yang menjadi hak kita." Salah satu penasihatnya, seorang jenderal tua bernama Hormazd, merespons dengan hati-hati, "Yang mulia, meski Bizantium tengah dalam keadaan sulit, mereka masih memiliki sumber daya besar. Perang ini akan memakan biaya yang sangat besar bagi kita." Kafad menatap Hormazd dengan tajam. "Apakah kau lupa? Setelah aku kembali ke takhta dengan bantuan Heptalite, Bizantium mengingkari perjanjian mereka untuk membantu kita melawan musuh-musuh itu. Penghinaan ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa Persia adalah kekuatan yang tak terkalahkan." Pada tahun itu juga, Kafad memulai serangan besar-besaran ke wilayah-wilayah Bizantium. Ia memimpin pasukannya untuk merebut kota Theodosiopolis, Erzurum modern, dan Amida, Diyarbakir modern, di Anatolia Timur. Pasukannya membanjiri perbatasan Bizantium dengan serangan yang terorganisir, menunjukkan keahlian taktis yang luar biasa. Di sisi lain, Kaisar Bizantium Anastasius I di Konstantinopel segera memanggil para jenderalnya untuk merespons serangan ini. Dalam pertemuan Dewan Militer di Hagia Sophia, Anastasius berbicara dengan nada penuh kewaspadaan. "Persia telah melanggar perdamaian kita. Mereka menyerang tanpa peringatan. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut." Salah satu jenderalnya, Celer, mengangguk. "Yang mulia, mereka telah merebut Amida, tapi kami yakin bisa merebutnya kembali. Pasukan kita sedang bergerak ke arah timur." Anastasius menghela napas panjang. "Pastikan mereka membayar mahal atas ini." Selama beberapa tahun berikutnya, perang ini berlangsung sengit. Kafad berhasil mempertahankan banyak wilayah yang direbutnya, meskipun Bizantium juga berhasil membalas di beberapa tempat. Kedua pihak kelelahan, dan pada akhirnya, pada tahun 506 Masehi, sebuah perjanjian damai ditandatangani. Di Ctesifon, setelah perjanjian itu diteken, Kafad berbicara dengan Hormazd dalam suasana yang lebih tenang. "Kita mungkin telah mengakhiri perang ini, tetapi ini hanyalah awal," kata Kafad. "Suatu hari nanti, Persia akan melampaui Bizantium, tidak hanya dalam wilayah tetapi dalam keagungan." Hormazd mengangguk. "Kemenangan ini adalah bukti bahwa Sasaniyah tetap kuat, yang mulia, dan saya yakin generasi kita berikutnya akan melanjutkan perjuangan ini." Meskipun perang ini berakhir tanpa pemenang mutlak, konflik tersebut menandai dimulainya serangkaian perang panjang antara Persia dan Bizantium. Kafad meninggalkan warisan besar bagi anaknya,
Khosrow I, yang kelak menjadi salah satu raja Sasaniah paling terkenal. Hubungan tegang antara Persia dan Bizantium terus berlangsung selama beberapa abad berikutnya, hingga keduanya akhirnya melemah dan menjadi mangsa kekuatan baru. Pasukan Muslim yang muncul dari Jazirah Arab. Di sebuah pagi yang tenang pada tahun 502 Masehi, di Istana Megah Ctesifon, Raja Kafad I berdiri di depan peta besar yang terbentang di atas meja kayu. Peta itu menunjukkan wilayah Kekaisaran Sasaniah dan Kekaisaran Bizantium, dua kekuatan besar yang selama ini bersaing memperebutkan dominasi di dunia kuno. Kita tidak bisa lagi bersabar, ujar Kafad dengan nada tegas kepada para penasihatnya. Bizantium telah melemah setelah perang dengan suku-suku barbar. Ini saatnya kita merebut kembali wilayah yang menjadi hak kita. Salah satu penasihatnya, seorang jenderal tua bernama Hormazd, merespons dengan hati-hati, "Yang mulia, meski Bizantium tengah dalam keadaan sulit, mereka masih memiliki sumber daya besar." Perang ini akan memakan biaya yang sangat besar bagi kita. Kafad menatap Hormazd dengan tajam. "Apakah kau lupa? Setelah aku kembali ke takhta dengan bantuan Heftalite, Bizantium mengingkari perjanjian mereka untuk membantu kita melawan musuh-musuh itu. Penghinaan ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa Persia adalah kekuatan yang tak terkalahkan." Pada tahun itu juga, Kafad memulai serangan besar-besaran ke wilayah-wilayah Bizantium. Ia memimpin pasukannya untuk merebut kota Theodosiopolis, Erzurum modern, dan Amida, Diyarbakir modern, di Anatolia Timur. Pasukannya membanjiri perbatasan Bizantium dengan serangan yang terorganisir, menunjukkan keahlian taktis yang luar biasa. Di sisi lain, Kaisar Bizantium Anastasius I di Konstantinopel segera memanggil para jenderalnya untuk merespons serangan ini. Dalam pertemuan Dewan Militer di Hagia Sophia, Anastasius berbicara dengan nada penuh kewaspadaan. "Persia telah melanggar perdamaian kita. Mereka menyerang tanpa peringatan. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut." Salah satu jenderalnya, Celer, mengangguk. "Yang mulia, mereka telah merebut Amida, tapi kami yakin bisa merebutnya kembali. Pasukan kita sedang bergerak ke arah timur." Anastasius menghela napas panjang. "Pastikan mereka membayar mahal atas ini." Selama beberapa tahun berikutnya, perang ini berlangsung sengit. Kafad berhasil mempertahankan banyak wilayah yang direbutnya, meskipun Bizantium juga berhasil membalas di beberapa tempat. Kedua pihak kelelahan dan pada akhirnya, pada tahun 506 Masehi, sebuah perjanjian damai ditandatangani. Di Ctesifon, setelah perjanjian itu ditekan, Kafad berbicara dengan Hormazd dalam suasana yang lebih tenang. "Kita mungkin telah mengakhiri perang ini, tetapi ini hanyalah awal," kata Kafad. "Suatu hari nanti, Persia akan melampaui Bizantium, tidak hanya dalam wilayah, tetapi dalam keagungan." Hormazd mengangguk. "Kemenangan ini adalah bukti bahwa Sasaniah tetap kuat, yang mulia, dan saya yakin generasi kita berikutnya akan melanjutkan perjuangan ini. Meskipun perang ini berakhir tanpa pemenang mutlak, konflik tersebut menandai dimulainya serangkaian perang panjang antara Persia dan Bizantium. Kafad meninggalkan warisan besar bagi anaknya, Khosrow I, yang kelak menjadi salah satu raja Sasaniah paling terkenal. Hubungan tegang antara Persia dan Bizantium terus berlangsung selama beberapa abad berikutnya, hingga keduanya akhirnya melemah dan menjadi mangsa kekuatan baru, pasukan Muslim yang muncul dari Jazirah Arab. Ketiga, keterkaitan politik dan kejatuhan Persia. Di tengah gemerlap istana Ctesifon, Raja Kafad I berdiri di balkon yang menghadap sungai Tigris. Angin pagi yang sejuk menyapu wajahnya, namun pikirannya terusik. Kekaisaran Sasaniah yang dipimpinnya berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ancaman eksternal dari Kekaisaran Bizantium terus berlanjut. Sementara di sisi lain, ketegangan internal semakin menjadi-jadi. Kafad berbicara kepada penasihat kepercayaannya, Hormazd. "Kita berada dalam masa yang sulit, Hormazd. Jika kita tidak bisa memperkuat fondasi kekaisaran ini, sejarah akan mencatat kita sebagai penguasa yang gagal." Hormazd mengangguk, tetapi ia tampak ragu. "Yang mulia, reformasi yang Anda jalankan memang membawa perubahan, tetapi kebijakan Anda yang mendukung Mazdakisme telah memecah belah bangsawan dan rakyat. Saya khawatir ketegangan ini akan menjadi warisan bagi generasi mendatang." Kafad menghela napas panjang.
Aku mendukung Mazdak bukan karena aku percaya sepenuhnya pada ajarannya, tetapi karena bangsawan ini terlalu serakah. Mereka memperlakukan rakyat kita seperti budak. Namun, aku sadar reformasi ini akan menciptakan musuh yang lebih banyak. Kafat memang dikenal sebagai pemimpin yang kontroversial. Kebijakannya yang mendukung Mazdak, seorang reformis sosial yang menyerukan kesetaraan ekonomi dan pembagian sumber daya, membuatnya kehilangan dukungan dari banyak bangsawan dan pendeta Zoroaster. Namun, langkah ini juga membuatnya dicintai oleh sebagian rakyat kecil. Dalam percakapan dengan anaknya, Khosrow, Kafat berkata, "Ingatlah, Khosrow, seorang raja harus berani membuat keputusan yang tidak populer jika itu untuk kebaikan rakyat. Namun, jangan abaikan pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan. Jika terlalu banyak musuh di dalam istana, kekuasaanmu akan terancam." Khosrow, yang kala itu masih muda, mendengarkan dengan penuh perhatian. "Ayah, apakah Anda tidak khawatir bahwa kebijakan ini akan membawa kehancuran pada dinasti kita?" Kafat tersenyum tipis. "Kita tidak bisa menghindari konflik, Nak. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan dirimu untuk menjadi pemimpin yang lebih bijaksana daripada aku." Ketika Kafat meninggal pada tahun 531 Masehi, anaknya, Khosrow I, mengambil alih takhta dan mencoba memperbaiki hubungan dengan para bangsawan. Namun, reformasi Kafat telah meninggalkan bekas mendalam dalam struktur politik Persia. Ketegangan antara bangsawan, pendeta, dan rakyat biasa terus berlanjut. Berabad-abad kemudian, kebijakan Kafat, meskipun revolusioner, dianggap sebagai salah satu alasan mengapa Kekaisaran Sasania menjadi rentan terhadap ancaman eksternal. Ketika pasukan Muslim mulai menyerang Persia pada abad ke-7 Masehi, kekaisaran yang dulu kuat itu telah melemah akibat konflik internal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika Yazdegerd III, raja terakhir Sasania, berdiri di hadapan para jenderalnya saat menghadapi pasukan Muslim, ia mengingat kata-kata nenek moyangnya. Kekaisaran ini pernah menjadi yang terkuat di dunia, namun perpecahan di antara kita sendiri telah melemahkan segalanya. Seorang jenderal tua menimpali, "Yang mulia, mungkin ini adalah akibat dari kebijakan reformasi sejak zaman Raja Kafat. Sejak saat itu, kekaisaran kita tidak pernah benar-benar bersatu." Yazdegerd mengangguk pelan. "Sejarah tidak bisa diubah, tetapi aku berharap meskipun Sasaniah jatuh, rakyat kita akan belajar dari kesalahan ini dan bangkit kembali suatu hari nanti." Meskipun Raja Kafat I tidak langsung bertanggung jawab atas kejatuhan Sasania, kebijakannya membuka jalan bagi ketegangan internal yang sulit diatasi oleh penerusnya. Kekaisaran Sasania akhirnya jatuh pada tahun 651 Masehi, meninggalkan pelajaran berharga tentang pentingnya kesatuan politik dan keseimbangan kekuasaan. Keempat, wafatnya Raja Kafadah. Tahun 531 Masehi adalah tahun yang penuh keheningan di Ctesifon, ibu kota Kekaisaran Sasania. Raja Kafat I, seorang raja yang dikenal karena reformasi sosial dan politiknya yang kontroversial, kini terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Tubuhnya yang dulu tegap kini terlihat rapuh, tetapi sorot matanya tetap mencerminkan seorang pemimpin yang penuh tekad. Di ruangan itu, Khosrow, putra kesayangannya, duduk di sampingnya. Ia menatap ayahnya dengan raut wajah yang penuh rasa hormat dan kekhawatiran. Di sekitar mereka, para pejabat istana dan pendeta Zoroaster berdiri diam, menanti momen yang mereka tahu akan menjadi akhir dari sebuah era. Kafat membuka matanya perlahan, suaranya terdengar lemah namun tegas. "Khosrow, mendekatlah," katanya. Khosrow maju, memegang tangan ayahnya dengan hati-hati. "Ayah, aku di sini. Apa yang ingin ayah sampaikan?" Kafat menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Khosrow, aku tahu waktuku sudah dekat. Aku telah melakukan yang terbaik untuk menjaga kekaisaran ini, meski itu berarti membuat banyak musuh. Tapi kau adalah harapan Sasania. Kau harus memimpin dengan bijaksana, lebih baik daripada aku." Khosrow, yang masih muda namun cerdas, mengangguk dengan mata yang berkaca-kaca. "Ayah, aku berjanji akan melanjutkan perjuangan Anda. Aku akan menjaga kekaisaran ini dan membawa kejayaan bagi Sasania."
Kafat tersenyum tipis. Ingatlah, seorang raja bukan hanya pemimpin bagi bangsawan, tetapi juga bagi rakyat jelata. Jangan biarkan keserakahan menguasaimu, seperti yang pernah aku lihat di istana ini. Hormas, penasihat yang telah setia melayani Kafat selama bertahun-tahun, mendekat. Yang mulia, apa pesan terakhir Anda untuk kekaisaran ini? Kafat menatap Hormas dengan tatapan yang penuh makna. Hormas, sampaikan kepada rakyatku bahwa aku mencintai mereka. Jika aku melakukan kesalahan, itu bukan karena aku ingin menyakiti mereka, tetapi karena aku ingin menciptakan keadilan. Namun, keadilan kadang datang dengan harga yang mahal. Hormas menundukkan kepala, berjanji dalam hati untuk menjaga warisan raja ini sebaik mungkin. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang redup, Raja Kafat mengembuskan napas terakhirnya. Seluruh istana menjadi hening. Khosrow yang kini menjadi penerus takhta, berdiri di samping jenazah ayahnya dengan rasa tanggung jawab yang besar di pundaknya. Di hadapan para pejabat dan bangsawan, Khosrow berkata, "Hari ini, Kekaisaran Sasaniah kehilangan seorang pemimpin besar. Ayahku mungkin memiliki banyak kekurangan, tetapi ia adalah seorang pejuang sejati yang berani melawan arus demi rakyatnya. Aku berjanji akan melanjutkan warisan ini." Wafatnya Kafat menandai akhir dari salah satu pemerintahan yang paling dinamis dalam sejarah Sasaniah. Ia meninggalkan kekaisaran kepada Khosrow I, yang kelak dikenal sebagai Khosrow Anushirwan, seorang raja yang membawa Sasaniah ke puncak kejayaannya. Namun, reformasi sosial dan ketegangan politik yang dimulai pada masa Kafat terus membayangi kekaisaran ini, hingga akhirnya Sasaniah runtuh pada abad ke-7 Masehi. Nama Kafat dikenang sebagai seorang pemimpin yang berani, meskipun langkah-langkahnya seringkali dipenuhi kontroversi. Kafat sendiri lebih dikenal sebagai tokoh dari generasi sebelumnya yang memimpin Sasanid dan merupakan ayah dari Khosrow I, kakek Khosrow II. Raja Kafat I adalah salah satu tokoh sejarah yang penuh dengan kontroversi, tetapi juga meninggalkan pelajaran berharga bagi siapapun yang mau merenungkannya, termasuk bagi kaum muslim. Meski ia bukan seorang muslim, jejak hidupnya sebagai pemimpin Kekaisaran Sasaniah memberikan banyak hikmah yang relevan dalam kehidupan, kepemimpinan, dan perjuangan. 1. Berani melawan ketidakadilan, meski berisiko besar. Salah satu langkah besar Kafat I adalah mendukung ajaran Mazdak yang menyerukan pembagian kekayaan dan kesetaraan sosial. Langkah ini diambil untuk mengurangi kesenjangan antara kaum bangsawan dan rakyat kecil. Meski ia akhirnya kehilangan dukungan banyak bangsawan dan menghadapi penggulingan, keberaniannya untuk menentang sistem yang dianggapnya tidak adil adalah pelajaran penting. Bagi kaum muslim, ini sejalan dengan prinsip Islam tentang keadilan sosial. Rasulullah mengajarkan pentingnya membantu yang lemah dan menentang ketidakadilan, sebagaimana tertuang dalam hadis. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadits riwayat Ahmad. Dari Kafat, kita belajar bahwa perjuangan melawan ketidakadilan membutuhkan keberanian, meski konsekuensinya berat. Keseimbangan antara inovasi dan tradisi. Kafat berusaha melakukan reformasi yang signifikan, tetapi ia menghadapi tantangan besar karena kurangnya dukungan dari para elit. Di sini, kita bisa belajar pentingnya menjaga keseimbangan antara memperkenalkan inovasi dan menghormati tradisi. Dalam Islam, perubahan yang baik harus selalu didasarkan pada hikmah dan pertimbangan yang matang. Kaum muslim dapat mengambil pelajaran dari ini dalam mengelola perubahan di masyarakat, terutama saat menghadapi tantangan modern. Islam menganjurkan ijtihad, usaha memahami dan menyesuaikan prinsip agama dengan kebutuhan zaman, tanpa meninggalkan akar syariat. 3. Pentingnya kesatuan dalam kepemimpinan. Kafat menghadapi banyak tantangan internal dari para bangsawan dan pendeta yang tidak setuju dengan kebijakannya. Ketidakstabilan ini menunjukkan bahwa tanpa kesatuan, sebuah pemerintahan akan mudah goyah. Pelajaran ini sangat relevan bagi kaum muslim yang seringkali menghadapi tantangan akibat perpecahan di antara mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, "Dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar
dan hilang kekuatanmu. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Dari pengalaman Kafad, kita belajar bahwa pemimpin harus mampu merangkul semua pihak untuk mencapai tujuan bersama. Keempat, kepemimpinan yang bertanggung jawab. Di akhir hidupnya, Kafad memberi nasihat kepada anaknya, Khosrow I, tentang pentingnya kepemimpinan yang bertanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan hanya kaum elit. Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, seorang pemimpin adalah pengurus, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusannya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dari nasihat Kafad kepada Khosrow, kaum muslim dapat belajar bahwa tugas seorang pemimpin bukanlah mencari kemuliaan pribadi, tetapi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umatnya. Kesadaran akan keterbatasan diri, Kafad menyadari bahwa ia tidak sempurna, dan ini terlihat dari bagaimana ia memberikan nasihat kepada putranya untuk menjadi pemimpin yang lebih baik darinya. Kesadaran ini adalah pelajaran besar bagi kaum muslim, bahwa introspeksi diri dan evaluasi adalah kunci untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, orang yang cerdas adalah yang selalu mengoreksi dirinya dan mempersiapkan amal untuk kehidupan setelah mati. Hadits riwayat Tirmidzi. Dari Kafad, kaum muslim dapat belajar untuk tidak hanya puas dengan keberhasilan, tetapi terus berusaha memperbaiki diri. Kisah Raja Kafad 1 memberikan gambaran tentang seorang pemimpin yang berjuang di tengah intrik politik dan tantangan besar. Meskipun ia bukan seorang muslim, langkah-langkah dan perjuangannya memberikan pelajaran universal yang relevan bagi kaum muslim, khususnya dalam hal keadilan, kepemimpinan, dan keberanian untuk berubah. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu mengambil hikmah dari sejarah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 2.